Bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Jadi hari ini saya mau membahas sebuah expander. Entah kenapa kalau saya nge-publish tentang expander kok view-nya lumayan ya. Jadi kebetulan hari ini ada expander, tapi ini bukan expander yang biasa. Jadi kalau biasanya expander kan yang sering masuk ke kita itu adalah tipe ultimate atau yang bisa disebut dengan tipe tertinggi, tapi ini expander exit. Jadi beberapa perbedaan di expander exit dan expander ultimate adalah di material sini ya. Jadi kalau yang expander ultimate itu dia di sininya sudah chrome, karet-karetnya, lalu di sini untuk handle-handlenya juga chrome. Di sini juga warnanya chrome. Kalau yang exit ini dia warnanya banyak hitam-hitam. Jadi harusnya ya, kenapa expander yang tipe mahal, expander kan sporty ya, malah kebanyakan chrome gitu, elegan gitu. Jadi kan aneh sih menurut saya. Seperti itu. Lalu ornamen-ornamennya seperti itu, dan saya ingat saya kalau nggak salah yang tipe ultimate juga dia ada chrome di sini. Nah, jadi hari ini expander ini dikerjakan joknya. Jadi kalau kalian misal punya expander nih, pakai buat keluarga atau mungkin beliin buat siapa gitu, expander ya wajiblah di jok, karena untuk expander itu joknya itu warnanya krem. Jadi kalau misal yang pakai jorok ya moga-moga seperti saya gitu. Saya kalau pakai, sebenarnya bukan saya sih, maksudnya anak saya yang jorok gitu, jadi harus diganti jok kulit itu. Sayang banget, apalagi kalau misal kalian istilahnya beliin pacar atau apa gitu ya, yang maksudnya pacar gelap atau mending dijokin aja supaya nggak gampang kotor. Oke, itu jadi kan bisa lihat before proses dan afternya seperti ini.
Nah, lalu dari segi interior, ini expander yang Exit ini juga menurut saya punya kelebihan. Jadi kita melihat sesuatu itu nggak bisa, oh yang lebih mahal pasti tipe paling tinggi pasti banyak kelebihan. Oh tipe rendah banyak kelemahan. Nggak bisa seperti itu. Karena dalam memandang suatu hal itu kita pasti menemukan sisi positifnya. Seperti corona gitu, pasti kita lagi masa pandemi, banyak orang yang susah, banyak juga yang sukses gitu. Karena kayak saya menyaksikan sendiri customer-customer kita ya, itu banyak yang di bidang alat kesehatan luar biasa booming bisnisnya. Bahkan nggak banyak juga yang tadinya nggak bisa, yang tadinya punya mobilnya yang lama, tapi karena pandemi bisnisnya meledak, jadi beli mobil mahal gitu. Jadi dalam satu sisi itu kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang ya, tergantung bagaimana kita melihat. Jadi kalau kita melihatnya itu sebagai suatu peluang ya, kita bisa masuk dan kita bisa hajar peluang itu dan mendapatkan kesuksesan. Atau mungkin kita melihat suatu peluang tapi kita melihatnya hal negatif ya, otak kita mentok gitu. Jadi kita harus pandai melihat sesuatu gitu, karena kan kita lihat gunung gitu, bisa aja oh gunung ini berbahaya, oh bisa juga kita melihat sebagai keindahan. Itu tergantung bagaimana kita melihat gitu. Nah, jadi kalau saya lihat di Expander Exit ini, itu juga ada beberapa hal yang saya suka dari Expander ini dibanding Expander Ultimate. Salah satu contohnya adalah ornamen wood panel di sini. Kalau kalian lihat ornamen wood panel yang di Expander Ultimate itu, saya nggak suka gitu. Menurut saya norak, warnanya orange, nggak matching sama interiornya. Tapi untuk yang ini itu malah keren menurut saya. Jadi bayangin aja Expander ini kelihatan sporty banget dengan adanya karbon yang warna silver seperti ini, keren. Lalu juga setirnya ini yang tadinya piano black itu jadi warna silver, jadi keren. Karena gini, kalau misal warna hitam dia cenderung lebih gampang baret, sedangkan kalau yang warna silver menurut saya timeless, jadi untuk kapanpun nggak bakal kelihatan baret. Jadi itu satu hal yang saya suka juga dari Expander Exit ini. Tapi ada beberapa hal yang mungkin saya juga menjadi kelemahan Expander Exit ini. Kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi nanggung ya. Kalau yang Expander Ultimate dia kan modelnya kere gitu ya, bisa maju mundur. Kalau yang ini dia modelnya bukaan gini. Jadi kalau misal kalian lagi copot. Jadi kalau misal kalian maksudnya pengen pasang armrest, itu saya nyalain dulu ya, panas. Maaf. Nah, jadi kalau kalian punya Expander, lalu kalian pengen pasang armrest, itu nggak bisa karena ini membukanya seperti ini. Kalau yang kere dia kan bisa dimaju mundurin ya, jadi dia lebih bisa dipasang armrest seperti itu. Lalu dari segi head unitnya gitu, kalau yang Expander Exit ini justru malah bisa di-upgrade, nggak terlalu sayang. Kalau yang Expander Ultimate kan bisa dibilang fiturnya itu so-so. Jadi yang 2017 ya, yang 2020 sudah lumayan lengkap, tapi kalau misal yang Expander Ultimate 2017, 2018 itu fiturnya so-so gitu. Jadi kalau misal diganti juga sayang, juga head unitnya bagus, tapi kalau kayak gini ya udahlah ganti aja, toh yang ini masih manual kayak gitulah. Itu salah satu kelebihan juga di Expander Exit, jadi audionya bisa diganti tanpa rasa sayang gitu. Nah seperti itu. Jadi ini joknya juga kita pemasangan saya paten. Jadi kalau misal kalian yang suka dengan kepraktisan, kalian suka dengan yang harga yang lebih terjangkau, dengan model yang keren tapi harga terjangkau, ini semi paten bisa jadi solusinya. Karena kalau misal pemasangan semi paten seperti ini kan bisa copot lagi dengan mudah, dan juga untuk pemasangan sendiri nggak ribet, nggak perlu nyopot jok aslinya. Walaupun mungkin kalau jok paten itu dia bentuknya lebih cakep, tapi untuk sekedar cover, lalu kalian pengen lebih modis ya, semi paten sih sudah cukup oke sih menurut saya. Lah ini kebetulan joknya ini kita model sport, jadi kan bisa lihat di sini warnanya hitam, lalu di sini ada piping list selang. Lah ternyata untuk list selang itu kenapa banyak dipakai di bengkel jok, karena kemarin waktu saya review Rolls Royce itu dia pakai list selang. Jadi kemungkinan sih banyak bengkel jok di Indonesia, dan juga kita juga ngikutin dari modelnya Rolls Royce, kita kasih list selang di sini. Lalu di sini itu ada double stitching warna merah, di sini ada serat karbon untuk joknya.
Lalu di sini juga sama model dudukannya, di sini ada potongan, dan di sini benangnya menggunakan warna merah. Jadi kelihatan banget sporty ya untuk Xpander. Dan kalau misal kalian males ribet dengan warna-warna beige yang cepat kotor, seperti kayak Off-Road Touring kemarin kan, Xpander pertama di dunia, udah letek banget, jadi bisa pakai warna-warna gelap seperti ini. Lalu ini karpetnya enggak, kita pasangin untuk jok aja ini. Oke, lalu kita coba ke belakang ya. Nah, ini kita sudah di bagian belakang. Hal yang saya suka juga di Xpander adalah bagian belakang, karena ini bukan posisi mengemudi saya, tapi posisi mengemudi impian saya gitu. Jadi kalau impiannya sih biasa posisi seperti ini, cuma sayang tinggi saya nggak sampai 180, cuma 170-an, jadi ya ini posisi seperti ini sebenarnya terlalu mundur buat saya. Coba saya 190 gitu, wah mungkin saya nggak buka jok ya, udah jadi artis kali ya. Lalu untuk joknya bagian belakang itu kita melakukan pemasangan sayap paten juga seperti kayak jok depan. Kalian bisa lihat di sini juga motifnya sama, ada piping selang di sini motif karbon, di sini potongan, lalu di situ ada stitching warna merah. Jadi stitching warna merah, orange, kuning itu menambah kesan sporty di bagian mobil Anda. Bagian sini juga kalian bisa lihat di sini ada benang warna merah, piping, semua disamakan dengan jok depan. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nih. Kalau untuk Xpander, seringkali setelah pasang jok, kan seperti ini ya. Setelah pasang jok, ini kalau posisi kita habis pasang jok, biasanya kan seperti ini. Lalu, ketika diturunin, banyak yang nanya, loh, ini jebol ya armrestnya ya? Wah, armrestnya leto ya, gitu. Padahal sebenarnya ini bukan posisi duduk yang benar, harusnya posisi duduk yang benar itu seperti ini. Jadi kita agak nyender ke belakang sedikit, baru dia armrestnya itu rata dengan tangan dan bisa nyaman untuk menjadi sandaran tangan seperti itu. Nah, nanti kalau kita ketemu sama ownernya, kita bisa ngobrol-ngobrol langsung sama owner Xpander ini ya. Kalau enggak ya mungkin sampai di sini aja video kita. Oke. Nah, ini kita udah sama customernya, yaitu Marisdel. Kebetulan kalau kalian pernah nonton di YouTube channel saya, itu ada pernah masuk BRV modifikasi puluhan juta. Nah, kebetulan ini Mas apa? Rizal. Mas Rizal ini satu kantor sama Om Kori, yang dimana Om Kori sekarang sudah menjadi ketua Infinity Chapter Nasional. Nah, jadi ini teman Om Kori, kita mau tanya-tanya ya, pasang Xpander ini ya. Jadi, nah, sudah lama Mas pakai Xpander? Ini baru Mas, baru 1 minggu. Oh, 1 minggu. Baru 1 minggu. Jadi masih di Ryan ya? Yes, masih di Ryan ya? Masih di Ryan. Betul. Nah, boleh tahu kira-kira sekitar berapa Mas ngambil Xpander ini? Ini saya dapat harga 260 jutaan. Oh, 260 jutaan ya. Nah, sebenarnya kalau hitung-hitung budget 260 jutaan itu kan bisa banyak pilihan mobil ya Mas ya. Betul. Mungkin dari mobil Xpander atau mungkin merek-merek lain juga banyak ya. Nah, kenapa akhirnya memutuskan ngambil Xpander ini? Sebenarnya emang udah pernah nyoba beberapa merek juga yang disebutkan tadi lah, A, B, dan Z. Akhirnya menjatuhkan ke sini. Pertama karena dari suspensinya yang lebih enak. Oh, suspensi lembut. Terus itu ya lembut, Mas ya? lebih lembut. Untuk dari dalam itu kedap, luarnya aku lebih kedap. Iya betul, Xpander itu kedap. Lebih kedap, terus tarikannya lebih enak. Sebenarnya itu sih Mas. Oh, gitu ya. Jadi kalau dari suspensi lebih ke sebenarnya lebih ke suspensi, sama kedapnya dari luar tuh nggak kedengeran dari dalam enak banget. Berarti Masnya Lebih kenyaman loh ya. Mas ini suka yang senyap-senyap ya. Iya. Kalau suka ketenangan ya Mas. Kalau nggak tenang nggak enak gitu Mas. Harus tenang ya, gitu ya. Betul. Siap. Nah, terus kalau untuk jok mobilnya Mas, ini kan kalau lihat dari pilihan desainnya ini kan keren, model sport gitu ya. Karena ada nuansa merah-merahnya. Nah, itu bisa kesini ceritanya gimana pasang di jok ini? Ceritanya kesini ya pertama referensi. Jujur, Om Kori mereferensikan. Oh gitu. Pak Kori mereferensikan. Kesana aja. Saya kesana beberapa kali oke. Dari teman-teman juga mereferensikan ke Agejok. Setelah kesini konsultasi dari sini, di sini memberikan kayak solusi Mas.
pakainya yang ini aja lebih bagus daripada nanti gini-gini. Jadi kayak apa yang saya inginkan terpenuhi. Oh gitu ya. Ya, itu Mas. Siap, Gini. siap. Oke. Akhirnya jatuhlah pilihan ke sini. Sebenarnya sebelum ke sini pun saya muter. Oh, Karya, sebelum- ya kan di sama. Muter tapi di sana nggak didapatkan kayak apa ya feel yang enak. Terus akhirnya ke sini cocok langsungan ambil. Oh Kayak gitu. Iya. Siap, siap, siap. Sip. Terus udah dicek-in mobilnya Sudah gimana? Namanya? Untuk joknya? enak Mas, lembut. Lembut ya? Iya. Nyaman. Istilahnya Gimana? apa ya? Ini sebenarnya sama dengan punyanya yang tadi yang Pak Kori tadi, Om Kori tadi. Iya. Mas, saya sama punyanya Pak Kori aja, Om Kori, karena udah nyoba dia enak. Ya lembut. Oh iya Mas, tak samakan gitu. Cuman Oh. modelnya tak beda, jangan disamakan. Ntar enggak niru-niru ada. Wah, iya, harus beda toh Pak. Iya. Nanti kalau sama ya ini Iya, ya. jangan sampai sama. Gitu, siap-siap. Terus untuk ini Pak, untuk servis sama produknya kira-kira sebanding nggak dengan apa harganya? Kalau untuk servis dan harga cocok, good. Jadi Cocok. langsung feel-nya enak. Oh, Makanya siap, langsung kita kesini pun feel-nya apapun dengan pelayanan yang ramah dari apapun di sini langsung nyambut pun enak. Jadi kita kesini tuh pelanggan itu nyaman. Sama kalaupun Siap. ada lagi saya masukkan lagi. Oke, siap. Ya. Ya, moga-moga tahun ini tahun depan nambah mobil lagi Pak. Siap, Kita amin, doakan. amin. Amin, siap. Nanti ngambil Pak Jero habis ini Pak. Siap. Gitu ya Pak ya. Siap. Oke. Terima Oke, kasih ya Pak Rizky. Siap, terima kasih. Terima kasih. Ah. Terima kasih. Terima kasih, Pak.